Dua skuadron pesawat siluman KFX-CFX akan perkuat militer Indonesia. Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak perjanjian bagi ongkos Kosare Agreement dengan Korea Aerospace Industries (KAI), Korea Selatan, di Jakarta. Perjanjian tahap 2 proyek pengembangan pesawat tempur KFX-CFX ini mewajibkan pemerintah Indonesia mengucurkan dana Rp18 triliun untuk membangun 5 prototipe pesawat. Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu menjelaskan Indonesia sudah sepatutnya mengeluarkan dana sebesar itu untuk memperkuat pertahanan udara nasional. Kalau beli pesawat tempur, semua negara bisa. Tapi kalau membuat, tidak semua bisa, ujarnya. Pembuatan 5 prototipe KFX-CFX segera dimulai usai penandatangan perjanjian bagi ongkos. Kementerian Pertahanan dan KAI menargetkan kelima prototipe selesai pada tahun 2020. 4 prototipe akan dirakit di Korsel, sementara sisanya bakal dikembangkan di Indonesia. Ria Mizar berkata, meskipun rancangan 4 pesawat dikembangkan di Korsel, insinyur Indonesia tetap akan terlibat. Menteri Pertahanan bidang pengadaan Korsel, Chang Yong-jin, mengatakan proyek KFX-CFX ini merupakan proyek dengan dana terbesar yang pernah ditangani Korea Selatan. Proyek KFX-CFX ini memakan biaya terbesar dari apa yang pernah Korsel lakukan selama ini. Oleh karena itu kami tidak menghemat kapasitas kami, baik secara lembaga maupun akademik untuk menyukseskan proyek ini, ujarnya. Ria Mizar menyampaikan setelah pengembangan rancangan selesai, Kemhan berharap produksi 2 skadron KFX-CFX dapat segera dikebut. Ia yakin, apabila berjalan sesuai rencana, pesawat tempur generasi 4,5 ini akan menjadi jet paling mutakhir yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Badan Pembangunan Pertahanan Korea Selatan telah resmi mengatakan bahwa teknologi siluman disertakan dalam proyek jet tempur dalam negeri Korea Selatan, yang dijuluki KFX. Presiden lembaga tersebut, Chung Hong-yong, membuat pernyataan itu pada pertemuan pleno Komite Majelis Pertahanan Nasional pada hari Jumat. Ditanya tentang bagaimana wujud dari teknologi canggih siluman Korea Selatan, Chung mengatakan dia tidak bisa terbuka mengungkapkan rinciannya, tetapi teknologi siluman itu akan masuk ke jet tempur. Dia juga mengatakan Amerika Serikat menolak permintaan Seoul untuk transfer teknologi siluman untuk proyek pesawat KFX, tapi Korea Selatan telah mengembangkan teknologi sendiri sejak tahun 1997. Chung mengatakan teknologi siluman Korea Selatan jauh maju dalam segi desain dan bahan, menambahkan bahwa diskusi sedang berlangsung tentang penerapan teknologi yang telah dikembangkan tersebut. Prototipe pesawat KFX uji terbang tahun 2021. Sel Majelis Komite Pertahanan Korea Selatan mengadakan rapat umum pada hari Jumat tanggal 30 bulan 10 tahun 2015 dan menyetujui permintaan anggaran yang diusulkan pemerintah, sebesar 67 miliar won. Untuk proyek pengembangan jet tempur dalam negeri. Anggaran proyek Korea Victor Eksperimental (KFX) atau yang dijuluki KFX terdiri dari 49 miliar won untuk pembuatan jet tempur percobaan, 12,7 miliar won untuk uji coba trial dan penilaian pesawat, sementara dana 9 miliar won untuk dukungan teknis. Lembaga Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) sebelumnya meminta dana 161 miliar won kepada Departemen Keuangan untuk proyek tersebut, tapi anggaran akhirnya dikurangi menjadi 67 miliar won. Saat dilakukan pembicaraan dengan pemerintah, setelah disetujui oleh Komite Pertahanan, permintaan anggaran selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Anggaran dan Keuangan Korea Selatan.
Program KFX baru-baru ini mengalami kemunduran setelah Amerika Serikat menolak transfer teknologi inti untuk proyek tersebut, namun Korea Selatan tetap melanjutkannya. Dua skuadron pesawat siluman KFX-CFX akan perkuat militer Indonesia. Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak perjanjian bagi ongkos Kosare Agreement dengan Korea Aerospace Industries (KAI), Korea Selatan, di Jakarta. Perjanjian tahap 2 proyek pengembangan pesawat tempur KFX-CFX ini mewajibkan pemerintah Indonesia mengucurkan dana Rp18 triliun untuk membangun 5 prototipe pesawat. Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu menjelaskan Indonesia sudah sepatutnya mengeluarkan dana sebesar itu untuk memperkuat pertahanan udara nasional. Kalau beli pesawat tempur, semua negara bisa. Tapi kalau membuat, tidak semua bisa, ujarnya. Pembuatan 5 prototipe KFX-CFX segera won. Untuk proyek pengembangan jet tempur dalam negeri, anggaran proyek Korea Victor Eksperimental (KFX) atau yang dijuluki KFX, terdiri dari 49 miliar won untuk pembuatan jet tempur percobaan, 12,7 miliar won untuk uji coba, trial, dan penilaian pesawat, sementara dana 9 miliar won untuk dukungan teknis. Lembaga Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) sebelumnya meminta dana 161 miliar won kepada Departemen Keuangan untuk proyek tersebut, tapi anggaran akhirnya dikurangi menjadi 67 miliar won. Saat dilakukan pembicaraan dengan pemerintah, setelah disetujui oleh Komite Pertahanan, permintaan anggaran selanjutnya akan dibahas oleh Majegar, menyampaikan setelah pengembangan rancangan selesai. Kemhan berharap produksi 2 skadron KFX-CFX dapat segera dikebut. Ia yakin, apabila berjalan sesuai rencana, pesawat tempur generasi 4,5 ini akan menjadi jet paling mutakhir yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Badan Pembangunan Pertahanan Korea Selatan telah resmi mengatakan bahwa teknologi siluman disertakan dalam proyek jet tempur dalam negeri Korea Selatan, yang dijuluki KFX. Presiden lembaga tersebut, Chung Hong-yong, membuat pernyataan itu pada pertemuan pleno Komite Majelis Pertahanan Nasional pada hari Jumat. Ditanya tentang bagaimana wujud dari teknologi canggih siluman Korea Selatan, Chung mengatakan dia tidak bisa terbuka mengungkapkan rinciannya, tetapi teknologi dimulai usai penandatangan perjanjian bagi ongkos. Kementerian Pertahanan dan KAI menargetkan kelima prototipe selesai pada tahun 2020. 4 prototipe akan dirakit di Korsel, sementara sisanya bakal dikembangkan di Indonesia. Ria Mizar berkata, meskipun rancangan 4 pesawat dikembangkan di Korsel, insinyur Indonesia tetap akan terlibat. Menteri Pertahanan Bidang Pengadaan Korsel, Chang Yong-jin, mengatakan proyek KFX-CFX ini merupakan proyek dengan dana terbesar yang pernah ditangani Korea Selatan. Proyek KFX-CFX ini memakan biaya terbesar dari apa yang pernah Korsel lakukan selama ini. Oleh karena itu kami tidak menghemat kapasitas kami, baik secara lembaga maupun akademik, untuk menyukseskan proyek ini, ujarnya. Ria Mizar, siluman itu akan masuk ke jet tempur.
Dia juga mengatakan Amerika Serikat menolak permintaan Seoul untuk transfer teknologi siluman untuk proyek pesawat KF-X, tapi Korea Selatan telah mengembangkan teknologi sendiri sejak tahun 1997. Chung mengatakan teknologi siluman Korea Selatan jauh maju dalam segi desain dan bahan, menambahkan bahwa diskusi sedang berlangsung tentang penerapan teknologi yang telah dikembangkan tersebut. Prototipe pesawat KF-X uji terbang tahun 2021. Seoul. Majelis Komite Pertahanan Korea Selatan mengadakan rapat umum pada hari Jumat tanggal 30 bulan 10 tahun 2015 dan menyetujui permintaan anggaran yang diusulkan pemerintah sebesar 67 miliar